Teknologi Informasi Prodi D3 Teknik Komputer Politeknik Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menghadapi pandemi COVID-19. Baiklah, sebelum kita lanjut videonya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan kepada kalian apa itu Pancasila. Kita masuk pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama ini terkandung nilai-nilai tentang kepercayaan terhadap adanya Tuhan yang tunggal yang patut disembah sebagai zat yang telah menciptakan segala hal yang ada di dunia, baik yang nyata maupun yang gaib. Oleh karena itu, sebagai umat manusia, kita harus ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita musibah ini. Kita harus menjalankan semua perintah dan menjauhi larangannya, di mana kita harus beribadah kepada Allah sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Dan kita juga berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera dihilangkan. Selanjutnya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua ini yaitu yang pertama, sebuah pengakuan atas suatu harkat martabat manusia dengan segala hak serta kewajiban asasi yang dimiliki oleh setiap orang. Yang kedua, menegakkan perlakuan yang adil terhadap sesama manusia tanpa membedakan satu sama lain, mulai dari diri sendiri, alam sekitar, bahkan terutama terhadap Tuhan. Yang ketiga, menjunjung tinggi kehidupan yang beradab, sebab manusia merupakan makhluk yang beradab, serta berbudaya yang mempunyai daya cipta, rasa, karsa, serta keyakinan masing-masing. Oleh karena itu, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita sesama manusia harus saling bantu-membantu dan tolong-menolong. Dan juga kita harus saling mengingatkan antara satu sama lain agar kita terhindar dari COVID-19 ini. Dan kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan serta mengendalikan polusi-polusi guna menjaga agar udara yang dihirup bisa tetap terjaga dan nyaman, sehingga kita dapat menghindari COVID-19 ini. Selanjutnya sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga ini adalah yang pertama, nilai persatuan dan kesatuan yang merupakan fondasi utama dalam kehidupan berbangsa, yang mana seseorang mendiami wilayah Indonesia serta wajib berpartisipasi membela dan menjunjung tinggi patriotisme. Yang kedua, nilai pengakuan terhadap Kebhinneka Tunggal Ikaan suku bangsa dan kebudayaan yang memberikan suatu arah di dalam pembinaan atau pergerakan kesatuan bangsa. Yang ketiga, memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, yakni cinta dan bangsa akan bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari menghadapi COVID-19 ini
mengedepankan kepentingan persatuan, serta kepentingan bangsa atau negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Contoh kecilnya, kita harus tetap berdiam di rumah agar mencegah tersebar luasnya COVID-19 ini. Dan juga kita harus siap dan rela berkorban demi kepentingan bangsa. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat ini yaitu yang pertama, nilai kerakyatan yang memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama. Yang kedua, nilai asas kekeluargaan yang digunakan untuk melakukan musyawarah serta mufakat. Yang ketiga, nilai pengertian keutamaan atas segala kepentingan bersama dan kepentingan bangsa melebihi kepentingan diri sendiri maupun golongan. Yang keempat, nilai kebersamaan dalam pengambilan keputusan menyangkut banyak orang dengan dalam musyawarah. Oleh karena itu, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini, yaitu dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Kita harus melakukan musyawarah dan mufakat antar sesama sehingga memberikan kebaikan dan kepentingan bersama. Yang selanjutnya sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan nilai yang terkandung dalam sila kelima yaitu yang pertama, di mana hukum semua manusia memiliki derajat yang sama, tidak ada perbedaan. Yang kedua, mencintai segala jenis pembangunan yang bersifat memajukan negara dan bangsa demi kemajuan bangsa. Tidak membeda-bedakan antara umat manusia berdasarkan derajat dan golongan serta suku. Yang keempat, adil dan bijaksana dalam memberikan segala tindakan yang bersifat membangun. Jadi, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini yaitu kita sesama umat manusia harus bisa berlaku adil antar sesama. Misalnya sebagai tenaga medis yang menangani pasien-pasien yang terinfeksi coronavirus, kita harus bisa melakukan mereka secara adil, tanpa memikirkan terlebih dahulu apakah mereka orang kaya atau orang miskin, dan juga kita tidak boleh membedakan antara satu dengan yang lain. Jadi kita tidak perlu cemas atau terlalu khawatir untuk menghadapi pandemi coronavirus ini, karena jika kita terlalu cemas, adrenalin kita akan berkurang, sehingga kita dengan mudah terinfeksi virus corona. Jadi saya akan memberikan saran kepada kalian cara sederhana yang dapat Anda lakukan di rumah untuk menghindari coronavirus. Yang pertama itu cuci tangan. Tindakan pertama yang dapat dilakukan untuk menangkal virus corona adalah dengan rajin mencuci tangan. Sebab tangan adalah salah satu anggota tubuh yang menjadi sumber penyakit. Cuci tangan dengan durasi minimal 20 detik untuk membunuh virus corona menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir. Setelah itu, keringkan tangan menggunakan kain yang bersih atau tisu. Tindakan pencegahan yang satu ini dianggap lebih efektif untuk membunuh kuman, bakteri, termasuk virus corona. Cuci tangan merupakan langkah yang disarankan oleh banyak pihak, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Yang kedua yaitu hindari sentuh wajah. Telah diketahui bahwa tangan dapat menjadi sumber penyakit sebab sering terjadi kontak dengan benda maupun orang lain. Sementara itu, coronavirus disinyalir dapat masuk tubuh manusia melalui segitiga wajah yakni mata, hidung, dan mulut. Maka dari itu, hindari untuk menyentuh wajah menggunakan tangan. Apabila terpaksa harus menyentuh wajah, maka pastikan untuk mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun. Cara selanjutnya yaitu etika bersin dan batuk. Terapkan etika bersin dan batuk dengan benar menggunakan siku, tangan bagian dalam atau tisu bersih. Sebab cairan yang diproduksi pada saat batuk dan bersin tersebut dapat menjadi media penularan virus corona. Apabila Anda menggunakan tisu, maka segera buang ke tempat sampah dan cuci tangan menggunakan sabun hingga bersih dan kering kembali. Yang keempat, memakai masker. Virus corona tidak menyebar melalui udara, namun penggunaan masker dapat meminimalisir penularan virus corona. Sebab corona dapat menyebar melalui droplet dan dapat masuk ke dalam tubuh melalui selaput lendir seperti mata, mulut, dan hidung. Masker juga dapat digunakan ketika seseorang dalam kondisi yang kurang sehat. Hindari untuk menggunakan satu masker secara berulang-ulang,
sebab masker dapat mengandung berbagai jenis kuman, bakteri, dan virus setelah dipakai. Yang kelima, hindari interaksi langsung. Cara sederhana guna menangkal virus corona yang kelima adalah hindari interaksi secara langsung seperti berpelukan, berjabat tangan, dan lain sebagainya. Dengan menghindari kontak kulit dengan orang lain, maka Anda dapat mengurangi penyebaran virus corona. Yang keenam, hindari berbagi barang pribadi. Barang pribadi milik orang lain dapat meningkatkan risiko penularan virus corona. Sebab meskipun tidak nampak gejala, virus ini dapat menginfeksi tubuh manusia hingga berstatus sebagai silent carrier yang membawa dan menularkan virus corona kepada orang lain. Maka dari itu, selalu gunakan barang sendiri dan hindari untuk meminjam barang pada orang lain. Hal tersebut merupakan langkah yang dapat dilakukan untuk menekan laju penyebaran virus corona yang berbahaya. Selanjutnya yaitu social distancing. Social atau physical distancing adalah salah satu imbauan yang sering digemakan oleh berbagai pihak, sebab dengan menjaga jarak atau satu sama lain dipercaya dapat mengurangi risiko penyebaran virus corona. Sebab perhatikan jarak fisik dengan orang lain yakni minimal 1 meter. Langkah ini dapat diterapkan saat berada di tempat umum maupun saat di luar rumah guna menangkal virus masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Selanjutnya, cuci bahan makanan. Cuci selalu bahan makanan yang diperoleh sebelum mengolahnya, sebab pada bahan makanan selalu saja terdapat kemungkinan adanya kuman, bakteri, hingga virus corona. Anda dapat mencuci bahan makanan sebelum disimpan di dalam lemari pendingin dengan menggunakan larutan hidrogen peroksida atau cuka yang dapat membunuh bakteri, kuman, dan virus dengan cukup efektif. Yang ke-9, bersihkan perabot rumah. Virus corona dapat menempel pada permukaan benda yang sering terjadi interaksi. Maka dari itu, bersihkan selalu perabatan rumah secara rutin. Bila perlu, semprotkan cairan disinfektan setiap pagi dan sore hari, yakni sebelum dan sesudah beraktivitas guna membunuh virus corona. Yang selanjutnya itu hindari berkumpul dalam jumlah yang banyak. Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia telah membuat peraturan yang tidak melakukan aktivitas keramaian selama pandemi virus corona. Tak hanya tempat umum seperti tempat makan, gedung olahraga, tetapi tempat ibadah saat ini harus mengalami dampak tersebut. Tindakan tersebut adalah upaya untuk mencegah penyebaran virus corona. Virus corona dapat ditularkan melalui makanan, peralatan, hingga udara. Untuk saat ini dianjurkan lebih baik melakukan aktivitas di rumah agar pandemi virus corona cepat berlalu. Yang selanjutnya yaitu tingkatkan imun tubuh. Tidak hanya melakukan tindakan pencegahan di luar jaringan tubuh, namun kita juga perlu melakukan tindakan pencegahan dari dalam tubuh. Caranya adalah dengan meningkatkan imunitas atau sistem kekebalan tubuh terhadap berbagai virus termasuk virus corona. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh adalah dengan melakukan aktivitas fisik secara rutin dan mengonsumsi makanan sehat yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh.